Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Nah, kali ini saya akan membahas mixer minimalis. Nah, kali ini dari brand Midas ya. Jadi kali ini teman-teman bisa tahu sendiri, yang saya bahas adalah Midas M32C. Pada umumnya mixer Midas itu kan besarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti gambar ini. Nah, kali ini atau yang versi R, Midas M32R yang versi kecil. Nah, kali ini yang kita bahas adalah Midas M32C. Ini versi core. Jadi dia versi kalau kita bilang itu dia hanya otaknya aja ya. Jadi ini satu unit, ini otaknya aja. Nah, terus inputnya dari mana? Nah, untuk input sendiri dia ngambil dari Midas, sama ini tetap Midas DL32 ya teman-teman. Ini Midas DL32, ini sebagai input dan outputnya, dan ini adalah Midas M32 Core. Nah, ini adalah merupakan satu perangkat sistem untuk mixer. Nah, terus bagaimana menghubungkannya? Oke, nanti kita akan bahas. Sebelumnya, ini adalah pesanan dari konsumen saya dari Rembang, cuman dia tidak mau disebutkan. Cuman saya ingin memberikan tutorialnya, cara penggunaannya, kaitannya nanti ke depannya akan mixer ini akan lebih banyak digunakan. Karena kenapa lebih banyak digunakan, saya edukasi dulu. Yang pertama, di beberapa tahun mendatang mixer digital itu berkembang sangat pesat, utamanya yang menggunakan LV1. LV1 itu adalah suatu mixer atau perangkat surface yang dikembangkan oleh si Wave. Jadi nantinya ini sangat mendukung untuk program Wave tersebut, terutama untuk penggunaan LV1. Nanti tinggal kita menambahkan beberapa perangkat, nanti saya jelaskan di belakang. Oke, kita akan lebih bahas lebih mendalam mengenai Midas M32 Core dengan DL32. Nah, ini tampilan kedepannya cukup sederhana. Dari mixer ini cuma ada flash disk untuk buka preset atau simpan buka preset. Di sini ada, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini cuma ada indikator AS seperti itu, dan ini ada tombol on off, ini ada push button, dan juga untuk select di sini juga bisa. Nah, itu aja sih tombolnya. Nah, kalau untuk DL32 cuma ada on off di belakang sama mute all di depan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, ini adalah bagian belakang dari si mixer Midas M32 Core ini. Yang pertama ini ada AC input untuk input supply-nya. Berikutnya ini ada ekspansi slotnya. Jadi ini nanti kalau kita mau pakai LV1 ini dilepas, satu card ini diganti dengan miliknya Wave. Nanti diganti card pakai Wave. Nah, ini diganti. Kalau ini remote untuk misalkan kita nanti ini nanti untuk karena ini kan kita untuk settingnya, kita untuk mixing, kita kan perlu kontrol. Nah, kontrolnya kita bisa pakai remote ini. Remote ini nanti bisa dihubungkan ke laptop. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dihubungkan ke laptop, atau kita pakai wifi juga bisa. Ini dikonekkan ke router. Nah, router itu nanti dikonekkan ke laptop untuk mengontrol si mixer ini. Jadi mixer ini akan full dikontrol oleh si laptop. Berikutnya ini ada MIDI. Nah, ketika kita menggunakan mungkin tombol-tombol tertentu yang memicu atau digunakan menggunakan MIDI, ini juga bisa. Ultranet ini untuk personal monitor. Nah, ini bisa. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, ini AS50 ini fungsinya untuk apa? AS50 ini digunakan untuk komunikasi dengan DL-nya. Jadi nantinya AS50 ini akan berkomunikasi dengan AS50 ini. Nah, ini jadi supaya inputnya mixer ini kebaca, maka komunikasinya menggunakan AS50. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kabelnya seperti apa? Nah, ini contoh kabelnya. Jadi contoh kabel yang dipakai seperti ini ya teman-teman. Nah, ini contoh kabel yang dipakai. Jadi ini pakai kabel Belden. Nah, ini kabelnya dari Belden, tipenya ini Cat 6 ya. Jadi ini kabel Belden, ini bawaan dari DL. Nah, seperti itu. Jadi komunikasinya nanti kita tinggal menancapkan ke ASA, dan ini juga ke ASA, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya di sini masih ada monitor outputnya. Ini outputnya. Jadi teman-teman, outputnya nanti bisa ngambil dari DL-nya, juga dari sini juga bisa. Ini balan unbalan bisa. Berikutnya ada tollback. Jadi
Talkback ini misalkan kita ingin komunikasi dengan si outputnya monitor di berapa, ini bisa jadi inputnya nantinya seperti itu. Jadi secara personal sudah sangat cukup sekali si Midas M32 Core ini. Oke, berikutnya saya lanjut ke Midas DL32. Sama di sini ada powernya, tombol power dan juga saklarnya di sini. Nah, berikutnya ini ada USB. Nah, berikutnya juga ada AS50, ini hanya untuk komunikasi dengan si Midas M32 Core-nya. Berikutnya ada ultranetnya juga masih sama, ada ultranet. Berikutnya ini ada ADAT. Nah, ini untuk komunikasi misalkan ada ekspansi lebih, misalkan beberapa outputnya, jadi ini bisa dikoneksikan outnya, misalkan butuh lebih kita bisa tambahkan di sini menggunakan ADAT ini, pakai optik ya. Berikutnya ada AS50 AS-EBU ini, jadi sifatnya dia sinyalnya AS-EBU ini digital, jadi satu output ini langsung dua output ke mixer, maaf, ke DLMS. Jadi ketika DLMS nya sudah support AS-EBU, maka satu input ini bisa langsung dua inputan. Jadi misalkan kita colokkan 1516 ke DLMS A, otomatis A dan B itu sudah ada inputnya. 1516 ini sudah gabung jadi dalam satu kabel. Nah, ini tentu ada ketentuannya, kabelnya harus pakai kabel data khusus ya teman-teman ya. Kabel datanya itu sama seperti kabelnya lighting, seperti kabelnya DMX. Nah, impedansinya berbeda. Ini kabelnya berbeda, kalau konektornya sama seperti itu. Ini sama ada MIDI juga. Nah, itu tampilannya yang di belakangnya teman-teman. Nah, suatu saat kalau kita mau menambahkan, kita pakai wave, tinggal slotnya ini kita ganti. Ini slotnya diganti dengan wave card. Nah, setelah itu nanti kita koneksikan dengan wave server sama LV1 nya. Udah, nanti kita bisa komunikasi seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tes, kita koneksikan mixer ini. Oke, untuk mengkoneksikan juga mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal pasang kabelnya seperti ini, kita pastikan ini sudah klik. Nah, sama berikutnya kita koneksikan yang di sini juga menggunakan ASA. Jadi ini kita pasangkan ASA nya. Oke, sampai dengan klik, ini siap untuk dipakai seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Oke, beserta DL nya saya nyalakan. Oke, semuanya sedang berproses. Nah, nanti portnya ini harus sampai dengan hijau. Nah, ini artinya dia sudah terhubung. Dan ini A, artinya kita hubungan tadi A dengan A, ini harus terhubung. A dengan A, ini harus terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini artinya nanti DL ini semuanya sudah berfungsi, termasuk outnya sudah berfungsi dengan si mixernya, artinya ini sudah terhubung. Nah, proses berikutnya yaitu kita men-setup supaya ini bisa di remote. Yang pertama kita arahkan di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini Midas M32 Core-nya udah terbaca dengan baik. Nah, berikutnya kita ada setup dulu. Oke, nah di sini ada yang pertama, ketika kita tekan ini ada setup, ketika kita tekan ada exit, kita tekan lagi. Nah, kita set. Yang pertama saya jelaskan sekalian, ada fungsi exit untuk keluar, ini untuk membuka scene-nya. Misalkan kita punya program di sini, bisa via laptop, bisa dari sini juga bisa. Ini untuk membuka. Ini untuk export show-nya misalkan ke USB. Nah, ini ada kontras untuk mengatur keterangan redup terangnya suatu layar, misalkan seperti ini. Nah, oke, ini sample rate-nya bisa 44 atau 48 seperti ini. Nah, kalau kita merubah pasti akan terjadi pemutusan koneksi, jadi jangan sampai dirubah ketika kita udah live. Nah, sinkronnya kita pakai yang internal saja seperti itu, karena ini sebagai mixer utamanya.
kalau kita sebagai mixer kedua itu bisa pakai nanti ASB-nya, atau kita setup bukan internal ASA misalkan seperti itu. DHCP-nya kalau pakai WiFi nanti di on kan, kalau tidak pakai di off kan aja nggak apa-apa. Oke, kita set IP address-nya. Oke, ini jadi ini IP address-nya. Oke, sampai di sini nggak ada yang dirubah, ini dibiarkan aja nggak apa-apa. Terus gateway-nya juga dibiarkan nggak apa-apa. Log nih, terakhir log ekspor backup, misalkan kita sudah preset di dalamnya, mau di backup ke flash disk bisa. Oke, ini load backup, kalau misalkan kita punya backupan dari mixer lain ditaruh di sini, tinggal semua presetnya akan sama, bisa dibuka. Nah, jadi setupnya hanya itu saja ya, nanti full sistemnya di mixer. Oke, sekarang kita pakai ke laptop ya. Oke, setelah kita terhubung dengan laptop, jadi pertama kita jangan lupa LAN di laptop kita hubungkan dengan remote yang ada di belakang. Setelah itu, setelah terhubung, nanti kita bisa membuka Google, kita pastikan download namanya Midas M32 Core. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini Midas M32C. Kita klik di sini, kita buka website resminya. Nah, di sini ya sudah terbuka. Berikutnya kita tinggal download aja softwarenya. Nah, software untuk multitrack nanti teman-teman bisa pakai DN32 USB ini, atau pakai yang di bawahnya juga bisa. Nah, sedangkan ini untuk tracknya, yang track sama playback bisa pakai ini. Sedangkan nanti untuk teman-teman yang mau ngedit, istilahnya meremote, itu pakai ini M32 Edit PC versi 4.3 yang terbaru sampai dengan saat ini. Nah, ini tinggal kita download. Oke. Setelah saya download, ini saya buka seperti ini langsung aja. Jadi ini sistemnya adalah portable. Portable itu kita tidak perlu install, tinggal kita langsung bisa buka. Misalkan ini saya taruh di sini, saya ekstrak di luar. Nah, oke. Sudah ini ini sudah cukup. Kita tinggal langsung bisa aplikasikan. Oke. Kita pastikan M32 Edit. Nah, ini statusnya di atas ini adalah not connect. Nah, jadi kita ke setup dulu. Nah, kita pastikan jaringan kita itu sudah terhubung. Yang pertama, saya punya koneksi loop saya di sini. Ini WiFi saya 16843, ini WiFi rumah. Sedangkan yang berupa LAN atau Ethernetnya tadi ini di jalur ini. Jadi kita bisa scan dulu. Kalau nggak gitu, kita bisa panggil secara manual via IP ini. Misalkan tadi sudah saya kasih nama dengan 192.168.1.5 ya teman-teman. Oke, kita cek dulu. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sudah terbaca. Jadi di sini namanya dengan Midas M32 Core 192.168.1.5 ini sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal ini sudah terbaca device-nya M32 Core, tinggal kita konekkan. Nah, saya sarankan hati-hati di sini. Pastikan teman-teman itu pilih mixer to PC. Kejadian pernah, misalkan kita nggak sengaja tekan PC to mixer, jadi apapun yang kita rubah di sini itu akan dikirimkan ke mixer sesuai dengan tampilan yang ada di layar ini. Kalau kosong ya nanti di mixernya jadi kosong. Takutnya ketika live koneksi terputus. Nah, teman-teman milih yang ini bahaya banget. Jadi ketika live dan sedang berlangsung tiba-tiba koneksi putus, ingin disinkronkan lagi, pilih mixer to PC ini ya teman-teman. Jangan sampai salah klik. Kalau salah klik ini berbahaya. Nah, sampai dengan tahap ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah hijau seperti di sana tadi kan. Jadi ini DL32-nya sudah terbaca di sini. Jadi ketika kita routing di sini sudah ada ASA, ini DL32-nya sudah terbaca. Jadi teman-teman sekarang mudah. Jadi misalkan untuk inputnya kita sekarang ngambil dari ASA. Nah, ini channel 1 dari ASA 1 sampai dengan 32. Begitu juga dengan ini AS-nya, sedangkan outnya juga sama, kita ngambil outputnya 1 sampai dengan 16 ini dari
AS ya teman-teman, outputnya diinputkan AS. Oke, sampai di sini sudah bisa. Jadi teman-teman, ini tinggal kita memixing saja. Pada prinsipnya mixing di sini sih sama, tidak ada perbedaan sama sekali ya teman-teman. Jadi kita ada fadernya di sini, nah sama untuk gain juga gitu. Kita bisa scroll gainnya di sini, kita naikkan, kita turunkan. Oke, saya coba untuk saya tancapkan sebuah mikrofon. Nanti kita coba inputnya ya teman-teman. Oke, ini mikrofon sudah saya colokkan. Nah, berikutnya kita tinggal coba master saya naikkan ke 0 dB seperti ini. Oke, kurang lebih di sini. Nah, berikutnya ini, nah indikatornya kan udah kelihatan ya teman-teman. Nah, cek. Ini bisa kita tambahkan gainnya. Oke, cek sa, how cek, he one cek sa. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini inputnya sudah masuk, dan berikutnya sama. Jadi untuk mixing ini platformnya ini hampir semirip ya dengan XR, ya sejenis-jenis dengan sistem ekosistemnya dari Midas atau Behringer kurang lebih akan sama, mulai dari config-nya, gain-nya, gate-nya, kompresornya, EQ-nya, dan ini kan jadi semuanya teman-teman bisa ngecek sendiri, misalkan low-cut-nya, misalkan pengen motong seperti ini. Nah, jadi prinsipnya sama ya teman-teman. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Yang paling penting di sini adalah ini mengkoneksikannya, ini bisa dipakai. Nah, jangan lupa, saran saya sih kalau di channel ini ya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jangan lupa di off kan phantom seperti itu sebelum dicolokkan. Misalkan di DL kelihatan ada warna merah menyala, itu menandakan phantom itu sedang berjalan ya teman-teman. Misalkan ini saya phantom nomor 3, maka phantom di nomor 3 itu pun juga akan menyala. Nah, di nomor 3 nanti saya tunjukkan. Nah, baik, ini saya contohkan ya teman-teman. Jadi ketika kita menyalakan phantom seperti ini, maka indikator di Midas DL32 ini di nomor 3 ini juga akan menyala. Jadi sebelum kita lepas tancap DL32 ini, jadi kita perhatikan kalau bisa phantomnya dalam posisi off, harus seperti ini ya, jangan sampai posisi on seperti ini kita lepas tancap. Nah, takutnya nanti dapat mengganggu si preamp-nya, jadi nanti untuk jangka panjangnya kurang bagus. Jadi dipastikan ketika kita lepas tancap itu diusahakan posisi off phantomnya seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin ketika kita live, nah di sini juga ada, ini ada all mute ya teman-teman. Ini fungsinya ketika kita melepas sesuatu, dari sini kita bisa pencet ini untuk melepas sesuatu. Tapi ingat, ini semuanya akan termute. Jadi kalau teman-teman ada kondisi urgensi, kondisi yang butuh semuanya di mute, ya bisa pakai ini. Tapi kalau sudah live dan ada part bagian tertentu yang ingin dilepas, jangan sampai menombol ini. Kalau di all mute nanti semuanya akan termute seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai gate, dynamic, EQ, send dan lain-lainnya. Nanti kita bisa tes fungsi-fungsi lainnya kalau ingin teman-teman dibahas. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi hampir mayoritas sama, tapi saya rasa teman-teman bisa mengendalikan ini semua karena prinsip digital dengan analog itu sama. Yang membedakan itu secara prinsip sama, cuman fiturnya ya nggak bisa di di digital itu kan sangat lengkap banget ya fiturnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa.